Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kuliah kita yang akan membahas materi pertama pada siang hari ini. Selanjutnya salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini di mata kuliah komunikasi pemasaran, kita akan membahas ya materi tentang dasar komunikasi ya. Oke, nah di pelajaran kali ini atau mata pembahasan kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran sebanyak 6. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah teman-teman mengetahui pengertian dari komunikasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah teman-teman memahami komponen dari komunikasi, ya. Selanjutnya memahami proses komunikasi, tujuan komunikasi, model-model komunikasi, dan memahami komunikasi secara efektif dan efisien. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba mengangkat satu penelitian yang sebenarnya sudah lama ya, sekitar 11 tahun yang lalu, yang dilakukan oleh Curtis, ya, kemudian dipublish, di mana survei ini dilakukan di Amerika, yang mengatakan bahwa faktor yang paling penting dalam menentukan kesuksesan ya seorang lulusan perguruan tinggi, baik dalam memperoleh atau mengembangkan pekerjaan mereka setelah mereka selesai kuliah, ya. Nah, faktor yang pertama paling berpengaruh itu adalah oral speaking atau kemampuan berbicara, ya, kemampuan berkomunikasi, ya. Nah, ini dalam penelitian ini ternyata menemukan bahwa komunikasi itu menjadi faktor yang sangat penting dalam mengembangkan karir kita di masa yang akan datang, ya. Nah, kemudian kemampuan yang kedua adalah kemampuan listening atau kemampuan mendengar, ya, kemampuan mendengar. Kemudian yang ketiga adalah enthusiasm atau antusias, ya, semangat, semangat untuk berubah, semangat untuk melakukan yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah written skill, ya, kemampuan berkomunikasi secara tertulis, ya. Nah, ternyata bahwa kemampuan berkomunikasi secara tertulis itu menempati urutan yang keempat. Justru urutan pertama adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi atau oral atau speaking dengan pihak lain, ya. Dan yang terakhir adalah technical competence, ya. Technical competence ini maksudnya kemampuan teknis, ya. Kalau Anda sarjana ekonomi, maka kemampuan Anda dalam bidang ekonomi, ya, kemampuan Anda membahas tentang masalah-masalah ekonomi, kemudian menganalisis, kemudian mencari solusi dan memberikan solusi dari masalah-masalah ekonomi yang kemudian terjadi. Kalau Anda seorang insinyur, maka kemampuan teknis Anda adalah kemampuan untuk misalnya insinyur sipil membangun bangunan, ya, jalan raya dan sebagainya. Kalau Anda sarjana kedokteran, maka kemampuan teknis Anda adalah bagaimana mendiagnosa penyakit yang diderita oleh pasien Anda dan sebagainya. Jadi ternyata kemampuan teknis menempati urutan yang kelima atau urutan yang terakhir.
komunikasi memiliki peran yang sangat penting atau berada pada urutan yang pertama, ya. Oke, kita lanjut. Komunikasi ya berasal dari kata common atau sama, ya. Nah, pada saat kita berkomunikasi dapat diartikan bahwa kita berusaha mencapai yang disebut dengan kesamaan makna atau commonness. Commonness, ya. Kesamaan makna. Artinya si pemberi dan penerima ya memiliki kesamaan makna, ya. Hermawan 2011 menjelaskan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi, pesan, ide atau gagasan, ya. Informasi ini bisa berupa pesan, ide atau gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi antara keduanya. Jadi, proses komunikasi dari penyampaian informasi berupa pesan, ide atau gagasan dengan tujuan akhir saling mempengaruhi, ya. Antara yang memberi dan menerima informasi ini saling mempengaruhi. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih komponen-komponen dari komunikasi itu? Komunikasi memiliki beberapa komponen, ya. Yang pertama adalah lingkungan komunikasi, ya. Lingkungan ini dapat berupa fisik, ya, keadaan fisik, tempat, ya, keadaan cuaca dan sebagainya itu masuk dalam komponen fisik, lingkungan fisik. Kemudian sosial psikologis, kondisi kejiwaan atau sosial seseorang disebut dengan lingkungan sosial psikologis. Kemudian temporal atau waktu, ya. Waktunya kapan, siang, jam berapa, ya, berapa lama, itu menyangkut lingkungan temporal, ya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu komunikator, pengirim, dan komunikan atau penerima, ya. Komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan, bisa ide, gagasan, dan informasi, ya. Kemudian penerima atau komunikan adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Kemudian komponen yang ketiga adalah pesan atau media, ya. Pesan adalah isi dari komunikasi dan media adalah alat, ya, atau sesuatu yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan kita dari komunikator ke komunikan, ya. Kemudian komponen yang keempat adalah umpan balik. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, maka seseorang kemudian akan melakukan balasan yang disebut dengan umpan balik. Nah, umpan balik ini menjadi komponen komunikasi, ya. Kemudian yang kelima adalah gangguan atau noise. Gangguan ini adalah semua gangguan-gangguan yang terjadi pada saat kita melakukan komunikasi antara pihak komunikator dengan komunikan, ya. Bisa gangguan dalam bentuk suara, gangguan pada media, maupun gangguan-gangguan yang lain. Gangguan juga bisa terjadi pada pengirim pesan atau penerima pesan, ya. Kemudian efek komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi, ya, bisa saja menimbulkan efek dari komunikasi yang kita lakukan. Pertama itu efek kognitif, efek afektif, dan efek psikomotorik, ya. Nah, efek kognitif dalam melakukan komunikasi kita bisa memperoleh pengetahuan baru, ya. Kemudian afektif dan psikomotorik. Nah, psikomotorik ini, ya, dari komunikasi bisa mendorong kita untuk melakukan, ya, melakukan tindakan, ya. Kemudian afektif ini bisa mempengaruhi cara pandang kita terhadap suatu hal, ya. Oke. Nah, komponen yang terakhir adalah etika dan kebebasan memilih. Nah, etika ini maksudnya dalam berkomunikasi ada hal-hal tertentu, ada etika-etika tertentu, aturan-aturan tertentu yang kita perlu untuk pertimbangkan atau laksanakan. Kemudian kebebasan memilih. Kebebasan memilih artinya dalam berkomunikasi
tidak boleh ada paksaan. Jadi setiap pihak, baik komunikator maupun komunikan itu memiliki kebebasan untuk memilih komunikasi yang dilakukan, ya. Jadi tidak ada paksaan di dalam proses komunikasi yang dilakukan, ya. Oke. Nah, proses komunikasi secara umum, secara sederhana digambarkan seperti ini, ya. Komunikasi berawal dari sender melakukan encoding, ya. Encoding menerjemahkan pesan yang akan dia sampaikan, ya. Kemudian mengirim pesan ini kepada receiver, ya. Nah, dalam pengiriman pesan ini bisa menggunakan media, ya. Sebelum diterima oleh receiver, receiver kemudian akan mencerna atau decoding terhadap pesan yang dikirimkan oleh sender atau komunikator, ya. Nah, setelah receiver menerima, ya, bisa saja receiver ini akan memberikan respon, ya, memberikan respon terhadap pesan yang dia terima, kemudian memberikan feedback atau umpan balik kepada sender. Nah, kalau misalnya receiver tidak memberikan umpan balik kepada sender, maka komunikasi berlangsung satu arah, ya, tidak memberikan feedback. Tetapi misalnya ketika receiver memberikan feedback kepada sender, maka komunikasinya adalah komunikasi dua arah, ya. Nah, proses komunikasi ini bisa mengalami gangguan atau dipengaruhi oleh yang disebut dengan noise atau gangguan, ya. Gangguannya apa? Kalau kita berkomunikasi berbicara langsung bisa saja keadaan lingkungan yang sedang ribut atau angin, ya, dan sebagainya itu menjadi noise atau pengganggu. Kalau menggunakan media televisi bisa gelombang siarannya mengalami gangguan, ya. Kalau telepon, ya, gelombang telepon atau sinyalnya mengalami gangguan. Inilah yang disebut dengan noise atau gangguan. Oke, selanjutnya kita ke tujuan komunikasi. Nah, apa sih tujuan dari komunikasi itu? Nah, dalam kesempatan ini saya mengangkat 4 tujuan secara umum, tujuan orang melakukan komunikasi, ya. Tujuan yang pertama adalah menemukan, ya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa memahami atau menemukan diri kita sendiri dari proses komunikasi dengan orang lain. Kita berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, kemudian orang menanggapi. Nah, dari situ kita kemudian bisa menemukan, ya, menemukan tentang diri kita sendiri, ya, menemukan pemahaman tentang diri kita sendiri. Atau dengan berkomunikasi kita bisa menemukan sesuatu, ya, yang bisa meningkatkan kecerdasan kita atau pemahaman kita terhadap hal-hal tertentu, ya. Itu tujuan yang pertama, menemukan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk berhubungan. Nah, dengan komunikasi kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain, ya. Kita bisa menjalin hubungan persahabatan, pertemanan, ya, yang lebih baik. Kemudian untuk meyakinkan, ya, tujuan yang ketiga adalah untuk meyakinkan. Dengan berkomunikasi dengan pihak lain, kita bisa meyakinkan, ya, atau memberikan pemahaman, ya, tentang suatu hal, ya. Kita bisa meyakinkan mereka tentang baik buruknya sesuatu, atau kita bisa meyakinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Nah, itu salah satu tujuan dari komunikasi, ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk bermain, ya. Bermain di sini maksudnya untuk memperoleh kesenangan atau memperoleh hiburan, ya. Contoh ketika kita menonton pertunjukan, menonton acara televisi yang menghibur, maka komunikasi di situ adalah komunikasi yang bertujuan untuk bermain atau menghibur untuk memperoleh kesenangan, ya. Selanjutnya adalah model komunikasi, ya. Ada beberapa ahli yang menjelaskan seperti apa model komunikasi, ya. Model yang pertama adalah komunikasi linear yang dikembangkan oleh Shannon dan Ware. Nah, model komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikasi hanyalah proses linear, ya. Proses linear maksudnya suatu garis lurus, ya. Seseorang hanya bisa menjadi
pengirim atau penerima informasi, ya. Kalau Anda menjadi pengirim, maka Anda bukan penerima. Kalau Anda penerima informasi, maka Anda bukan pengirim informasi, ya. Itu pemahaman dari model komunikasi linear. Kemudian model komunikasi interaksional, ya, yang dikembangkan oleh Schramm 1954 mengatakan bahwa komunikasi itu berlangsung dua arah, ya. Proses komunikasi akan selalu berlangsung, ya. Pada saat Anda menjadi pemberi informasi, ya, kemudian orang menerima dan ditanggapi, kemudian memberikan feedback atau umpan balik, pada saat tersebut Anda kemudian menjadi penerima kembali, ya, penerima informasi, ya. Jadi komunikasi dalam pemahaman komunikasi interaksional adalah proses, ya, yang dapat berlangsung berulang-ulang, ya. Pada saat yang sama Anda bisa menjadi pemberi informasi atau sender, pada saat yang sama juga pada saat yang lain Anda bisa menjadi receiver, ya. Proses itu menjadi lingkaran, proses yang terus berulang-ulang. Kemudian model transaksional, model ini menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah proses negosiasi makna, ya. Setiap pengirim dan penerima, ya, memiliki kecenderungan untuk, ya, mempengaruhi satu dengan yang lain, ya. Pengirim dan penerima bertanggung jawab terhadap efektivitas komunikasi yang terjadi, ya. Nah, transaksional maksudnya, ya, ada sesuatu yang ingin dibahas dalam komunikasi, ada sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua pihak, pengirim dan penerima, ya. Yang dimaksud dengan model transaksional. Baik, yang terakhir yaitu bagaimana supaya komunikasi itu bisa berjalan efektif dan efisien. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan komunikasi agar berlangsung secara efektif dan efisien, ya. Yang pertama adalah sesuaikan dengan tingkat bahasa pendengar, ya. Kalau Anda berkomunikasi dengan kelas pejabat, tentu Anda harus sesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh para pejabat. Kemudian ketika Anda berkomunikasi dengan pihak-pihak, contohnya misalnya rakyat biasa, ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh para pejabat karena mungkin mereka akan tidak paham sehingga komunikasi Anda tidak efektif, ya. Kemudian yang kedua adalah mengerti arah pembicaraan pendengar, ya. Nah, dalam komunikasi, ya, kita memberikan informasi kepada pendengar, kemudian pendengar memberikan tanggapan. Nah, kita harus memahami apa sebenarnya yang dimaksud atau dipahami oleh pendengar kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengerti kelas sosial pendengar. Nah, kelas sosial ini hampir sama dengan tingkatan bahasa pendengar, ya. Artinya kelas-kelas sosial tertentu memiliki ciri berkomunikasi yang berbeda dengan kelas-kelas sosial yang lain. Saya pikir ini bisa dipahami. Kemudian mengerti latar belakang dan nilai yang dipegang oleh pendengar, ya. Kalau misalnya pihak yang menjadi pendengar kita mayoritas masyarakat Muslim, ya jangan kita berkomunikasi dengan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan kaum Muslim, ya. Atau misalnya kita berbicara dengan suku-suku tertentu, ya. Jangan kemudian berbicara atau berkomunikasi yang bisa menyinggung perasaan mereka sehingga proses komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Oke, saya pikir cukup penjelasan dari saya tentang dasar komunikasi, ya. Terima kasih untuk perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.